Tadi tak terang, jadi makanya kitab hikam itu kitab yang paling tidak pernah menyoal ibadah. Kalau nawang sholat tidak ditompo pengiran, atau sholat itu marjuba. Kalau kita betul, ini kita betul tahu itu keren. Kita misalnya sholat pernah sujud, pernah rukuk. Terus saya tahu Jibril, sholat kamu tidak diterima. Oke, saya susah karena sholat saya tidak diterima, tapi tetap sujud karena saya pernah ditegur sujud. Kayak apa malunya kita jadi hamba kalau nggak pernah sujud? Makanya cara Abdul Hasan Asali, kafa jika jajaan androdia kalah keasilan. Kamu harus mantap untuk walasi pengiran kita tahu sholat. Walasi apa? Belum tak kue kok tahu ditegur. Kira usah bangun sesuatu. Coba kita ini hambanya Allah secara permanen. Kemudian kita sholatnya nggak diterima dan kita sholat 1000 kali. Terus kamu bilang gini, nak sholat di toko kode baru yang ramu lagi beda sekali. Misalnya aku ketemu pengiran tahu sholat ini saya, ambil sih tahu sholat, berat. Terus sholat aku rasi tombol, aku tetap bangga. Jadi aku jadi kaulah yang pantas, aku tahu juga. Kadang-kadang enggak, setan provokasi apa gunanya sholat, aku sholat di tombol, belum sholat orang gunanya. Bukan botok nanti. Paham. Kalau hafal Quran, rakyat saya hafal, tahu seneng Quran, nanti nggak hafal loh. Bukan tangi seneng, nanti nggak hafal. Nanti juga tetap hafal. Tadi sebenarnya ketemu pengiran, hafal sudah sampai sing tahu ngapal loh, tahu hafal loh. Pernah tahu hafal, tahu ngapal loh. Ketemu pengiran, gue ini dulu, nanti ngapal loh. Kira tahu untuk pulau, mereka gini, sangking senengin pulau. Lah apa? Terus ini tak koi, apa Quran? Bosan. Kenapa? Orang tahu mau coba. Betapa malunya kita di depan orang tahu mau coba kita. Keren sih. Keren kenapa? Jalur nggak pano. Jadi melalui pulau ini dicuri lagi. Karena ilmu pulau itu kata dan diantaranya saya sangat sadis karena bapak saya sangat. Namun ya sangat sadis. Jadi masyarakat saya tanya ini bisa juga semua sore mulia ya jadi cara berpikir sekarang itu oke kita nyesal kalau sholat kita nggak diterima ya nyesalnya itu ya karena kok nggak diterima tapi jangan pernah anda menyesali sholat mungkin serogoh bayang ketemu pengiran atau sholat atau ngaji atau ngapal kurang mungkin kemudian itu hafal lagu kita hafal pengiran itu lagu hafal misalnya gerakan yoga bolak-balik, senang bolak-balik, mari gerakan sholat rata, wisi makanya saya makalahnya Abdul Hasan Asali yang akhirnya sampai ke cucu murid siapa itu? Hikam itu cucu murid ya, karena Ibn Athaillah akan dari muridnya Abdul Abbas Al-Mursi dia muridnya Abdul Hasan Asali dia semua hikam itu cerminan pada bawah jadi cara Abdul Hasan Asali cukup orang sebagai sholat atau puasa atau orang yang puasa dapat pahala sebagai jaza karena dia disebut pernah melakukan. Artinya kegundahan alam tasawuf itu enggak ada. Kalau kegundahan orang tasawuf kan takut sholat enggak diterima, puasa enggak diterima. Kalau di mazhab tadi enggak ada. Dia memang kita tahu puasa nanti. Kita tahu kelaparan nanti. Jika dari mereka diberi sholat merati puasa merati. Kita tidak mau karena pernah puasa, pernah kelaparan dan Allah. Kalau apa kita tahu kelaparan kurang turun tangan. Gak keren kan? Tahu kira mangan di dalam nanti bergabung kurang turun tangan. Ini kan gak ada ini. Dan tahu kira mangan di nanti bergabung apa begitu? Mau keren. Kalau jadi tawaran. Mau pidato ya kena jadi ini ngaji tenang gitu terus kalau suwon sangat karena bangun sangat tadi kalau ini tidak tadi dulu dunia itu sangat tadi tidak doamu formalitas tidak penting dalam tradisi kita kalau tradisi torikoh itu penting kalau tradisi alil ilmu wali anti royah dulu baru riwayat karena petinggi riwayat ala riwayat. Jadi kita sangat sigo ya, sangat berperilaku sadili baru butuh PA. Kalau mereka kagak PA dulu,
Kowe ora takut sing apik ndi. Kowe ora loro-loro nek kok. Mana aneh. Ya saya ulang lagi ya. Jadi menurut saya, misalnya kita mati dengar kabar, kenapa saya contohkan yang nggak terima itu misalnya dikasih tahu Jibril atau Mikael? Karena saya tidak pernah berprasangka sama Allah tidak nerima. Makanya tak ambil, tak alihkan. Saya dengar kabar dari Jibril atau Mikael bahwa sholat kita tidak diterima. Kita tetap senang karena kita pernah sholat, pernah kita kelaparan demi Allah, pernah kita zakat, uang kita kurangin demi zakat. Walaupun kalau uang kita kurangi demi babon atau demi dugem kan malu. Yang nak kapal pengiran, belum tahu berkurangi nanti. Kenapa? Karena zakat, karena kenapa? Ya karena perintah ini. Kan benar. Meskipun akhirnya nggak diterima. Ya tentu kita sangat takut amal yang diterima, sangat takut. Tapi bukan dengan makna kita menyesali amal yang pernah kita lakukan. Karena kita diberi amal itu sudah fadl dari Allah yang luar biasa. Lalu alhamdulillah lagi hadana lihada makuna linahda dialog. Itu syukurnya itu karena dapat hidayah ini. Nggak penting berkat apa? Surga. Kemarin kayak sampai ngelamar tahu itu ayo dilamar. Barang kok ditolak. Tidak ayo tahu gak? Tahu lanang tenang mereka wali. Oh iya tahu genten. Oh lanang tenang. Kayak rabi di bodoh cerewet bodoh itu seneng. Paling enggak orang darah ini jomblo. Lalu yang sakit mana coba? Kamu jomblo, toko tua, ambek rabi tinggal dari itu. Oh sakit jomblo, sakit jomblo. Oh ngapa rapi rabi? Sakit. Lebih apa? Lebih sakit. Coba nanti kalau di akhirat itu. Gua yasjudulillah sajadatin alam yubbal ya. Ini menghindari kata Allah karena kita selalu kesulitan Allah itu menerima. Misalnya gua yasjudulillah sajadatin alam yubbal minha. Dia sujud berkali-kali cuma sujudnya tidak diterima. Kita menghindari kata Allah karena kita sangat kesulitan Allah menerima. Terus yang satu gua lam yasjudillahi sajadatin. Iya zaman hidup nggak pernah. Oh ya keren yang sujud berkali-kali. Karena sebagai abdu itu gak malu kan pernah. Sama dengan ini ngaji berkali-kali tapi gak paham. Kalau ini sama sekali gak pernah ngaji, keren sih. Berkali-kali. Jadi yang lucu sampai kita tak botol-botol orang lain. Bila sih ngaji apa? Oh, ini sombong. Jalan ijian itu sombong. Ganti bodoh. Malah kan caranya mau itu kan pak. Apa dari jalan dunia atau dia malia ini. Jadi gue patas berat belum gue anak-anak. Sombong, pengen papat itu orang itu. Gue itu sombong. Aku yang habis tak kiai tahu ngalim pantas di selera apa-apa. Terus kalau itu lanang boleh itu. Mana aneh. Nah hubungan dengan kita dengan Allah itu makamnya ya gitu. Dia Tuhan maka kita harus sujud. Dia Tuhan maka kita harus menyembah. Tapi yang kelas dia nyembah ya diterima ya selamat dari kelas itu mungkin ya para wali para habaib para ulama. Kue ya Allah Tuhan maka saya sujud. Itu luar biasa. Kurang ada pengeran dan awam, kurang penikmat, kurang ngejali sholat itu juga. Nah, kurang jarang juga diterima karena pun bangga pernah sujud, keren. Karena kalau terlalu meminta diterima itu kadang setan tuh tadi mimpi was-was, apa artinya sujud lagi beliau. Wah, timbang setan usil ngono, setan aku sujud keren gak bobo. Jadi makamnya itu. Makanya saya akan sedang sudah tertutup. Tapi ada tahu apa berubat lagi, tidak tahu. Intinya ya berubat lagi karena dia sudah. Ya, tapi terus berkali-kali. Karena kalau kamu terlalu berdoa, pasti dia bodoh tadi. Apa artinya sujud kalau harus dilawan dengan ilmu. Semua orang roh artinya sujud. Sujud itu penting. Jadi budaya.
sungkeman yang harus dihentikan dengan ilmu. Nggak bisa dihentikan dengan doa. Makanya doa tetap di bawah ilmu. Itu udah kita. Jangan kemudian doa malah menjadikan waswas. Tahu tuh kalau mustajab. Makanya kekhawatiran Nabi yang kamu dengan berlebihan dalam doa ketika tidak dibaca, kamu bilang tahu tuh kalau mustajab. Daripada gitu, mendingan kita bisa ya doa ya standar saja. Karena tidak punya benar. Kamu tidak perlu minta doa detail tentang sujud kamu. Nanti takutnya was-wasnya setan tadi. Apa artinya sujud ternyata nggak sini. Tapi kamu nikmati saja. Alhamdulillah dari jalan dan sajid. Alhamdulillah dari rezeki hati. Karena zikir itu pokok doa. Jadi tak modifikasi daripada aku mau sujud itu ditompok setan senonong mulai. Jangan-jangan nggak diterima. Mendingan puji Allah ya Allah. Engkau zat yang punya segala puji. Karena engkau yang memberikan saya nikmat sujud. Engkau yang memberikan nikmat sholat. Fakwati setan. Waduh malam ini alhamdulillah terus. Padahal alhamdulillah pasti milikun ini bisa. Dan alhamdulillah itu muntah ilmu. Puncak dari ilmu adalah alhamdulillah. Terus mama pelawar itu dengan alhamdulillah kita pasti diri dan Allah. Wajina sulat dan alhamdulillah itu jadi kebaikan. Mus setan setelan membeli terus sudah itu aman. Orang itu harus pernah punya makhluk dan jangan kopi paste. Kalau saya kan asli, boleh niru tapi itu tidak biar disiapkan. Caranya apa? Bil ilmi, siapa? Bil ilmi bahwa kita sebagai hamba, ya sudah kita yakin saja. Allah menjadikan wajib waktu. Kalau kita sujud pasti bisa. Allah yang menjadikan wajib, kamu sujud maka kamu bisa. Setan memberi waswas. Jangan-jangan sujud kamu nggak sih? Yaitu cara Abu Hasan Asal ini itu waswas yang mengganggu hubungan baik kamu dengan Habibika dalam hal ini Allah. Ya sudah daripada terganggu itu mendingan kita sujud dan itu penting karena seorang hamba harus sujud. Nah setan ingin menggiring kita diterima apa? Ya Pak, melamar cawe itu, penting melamar itu status lelaki. Gak penting kita mau ketahuan. Ini bukti lelaki. Mau menurutkan barang ke ditolak, tenang ya. Apalagi nak ditolak yang kesekian kali kan? Lebih terbiasa. Ya, jelas ya Mas Joko. Perkataan apa? Misalnya ini bayangkan kamu ketemu Allah di akhirat. Kamu pernah ngapalkan Quran? Pernah? Berapa tahun? 10 tahun. Kangilan, sangat kangilan. Sebelum pun goblok telat lesson, misalnya goblok tambah uang kangilan sekali. Terus kita tak tahu, kamu hafal Quran enggak? Kenapa? Saya tidak pernah belajar. Kayak apa? Bedanya kan jauh. Ini pernah mewakafkan 10 tahun untuk Quran. Cuma enggak. Itu andikan kita manusia saja ibadah. Andikan kita manusia saja melihat orang seperti itu, padahal Allah arham minna. Allah tentu lebih ibadah, lebih arham. Kowe bayangno kowe ra atimu. Watimu atos menungso angkuh. Andikan melihat dua orang ini ibadah mana? Sing dramatis enggak apa. Nah kowe itu bayangno kowe welas seperti itu, masa kowe bayangno Allah enggak? Allah itu arham lebih welas. Arhamu minna min anfusina. Allah lebih jelas kepada diri kita bahkan dibanding diri. Makanya saya itu kalau bayangkan muamalah sama Allah, andikan ada dua orang ketemu saya. Saya pernah 10 tahun nanti ya Pak. Sampai. Kan satu bilang nggak paham kan ada pernah. Tentu kita akan apresiasi yang lain. Kalau kita yang hatinya atos yang kacau bisa kelihatan itu, searham itu, serohim itu, apalagi. Ya jadi ini cara berpikir apa? Jadi kapal apa kapal tiga jajaan ya kira-kira begitu ini saya singkat karena sebenarnya redaksinya kapal amilin dan jajaan. Ini saya singkat per ta'yin per individu. Kapal tiga jajaan anro dia kalaka cukup kamu dapat pahala amal itu misalnya hidup karena kamu ditakdir pernah melakukan untuk pantai. Tidak semua orang diberi nikmat pernah. Nah kita enggak pernah berkali-kali. Kemudian nak imam masjid malah sholat terus. Kemudian nak imam itu gaji tambah sholat. Saya itu anak paling senang itu cerita itu. Tapi itu kisah nyatanya ke anak itu. Saya menghadiri ada negara yang sangat maju. Biasanya ada negara. Saking majunya masjid itu ada intensif untuk imamnya. Nah imam-imamnya di dalam Indonesia. Gimana kalau perlakuan negara pada imam masjid, perlakuan masjidnya?
Ya ikhlas. Wah kalau di negara kami imam dibayar gini. Dia bangga dengan negaranya ngapresiasi imam masjid. Orang bangga orang kiai yang nyono. Makanya kamu sholat terus dapat potong gaji ya. Langsung nggak bangga. Ya sudah bagus Indonesia. Dikira itu satu prestasi. Lagi ini ada yang ngomong saking mantelik. Tak tahu ini, lu kok mantap? Karena kita jauh bergaji. Timbang diceritani begitu, mendingan protes. Makanya kamu sholat terus karena takut potong gaji. Artinya gini, Indonesia yang tanpa gaji itu hebat. Tapi suatu saat digaji ya belum baik. Tombol. Jadi ini cara berpikir sangat penting. Ya. Jadi kalau pun muamalah kita dengan Allah itu seperti itu. Sama tadi misalnya kayak Rabi, 10 tahun kok pegatan, dia rasanya tetap. Rata-rata diterkir di anak, baru kayak tahu Rabi diterkir dulu. Terus misalnya kayak Rabinya di pengalaman keluar kejutan dan sebagainya, tetap banyak nikmatnya. Terus pernah 10 tahun Rabi cibir dulu. Itu enak-enak sisi itu aja. Orang panggilnya ini, tak dewan 10 tahun, karena orang tamu. Kalau itu balik 10 tahun buka naik level nasional, nyatanya itu boleh bayar. Masuk naik level nasional nyatanya itu boleh. Cek bayu. Wong katut juga. Kalau lagi pakai dong, ngaji paham cara paham. Yang penting paham mengaji. Orang paham. Zaman ini, coba hari ini, jam ini, saat ini banyak orang yang mungkin kedugem. Hari ini, saat ini mungkin banyak orang yang sedang mati. Kamu ditegur. Terus kamu nguruk yang mati, yang paham, yang ikhlas itu apa? Kayak ngono. Rumah, paham juga ikhlas. Lalu ini barokah dunia akhirat. Dan barokah yang akhirat sampai berulang itu apa? Padahal berlebihan untuk ngaji wae. Senang ilmu ini pengen. Mana ada, pokoknya hubungan dengan pengiran itu sampai di tangan ini, kalau di ruang jaga jamin, di ruang jaga data simal. Nah, waswas memprovokasi kamu gitu, tujuannya dia gila. Kau pindah apa waswas jika ingkiro, kau dipindah antusidan di samping rosok usudan bila iklan apa warokili, kau dipindah ila suidani, mari akhir sangka bilahi warokili. Ini gitu ya, yakin? Yakin. Penting hati, penting rapi. Kok bulat lah ya? Penting ya itu di PHK lah. Biar tahu. Mau ngomong diperdengarkan sekian orang banyak. Tahu disebut sahibul fadilah. Paling kan misalnya suatu saat jatuh. Gue tahu sahibul fadilah tahu. Aku tahu. Kalau mana tahu dari balik 10 tahun. Baru misalnya jatuh. Lumayan loh, wakil khusus itu. Semua, kami nak urusan tidak penting masalah itu. Kalau jadi pernah kamu balik ke Benda tidak penting, itu kan masalah sosial. Tapi kalau khusus itu saya nggak bisa bayangkan. Semua Allah rasa, semua Allah rasa ngapal Al-Quran. Karena kita tetap ngapal lagu. Apa mereka ngapal harga berat? Itu coba. Sebodoh-bodohnya orang Indonesia itu hafalannya itu lebih dari 30 Quran. Coba orang paling bodoh tanya harga pemain sekarang pasti tahu. Untuk yang mau bangun, yang nggak betul juga Lombok, Pejo. Itu kalau jumlah hafalan orang itu lebih Quran. Oh lebih sih. Nah tinggal nakal jumlah kampung Cahayu Biro. Nanti juga hafal rondo di kawasan kene. Artinya hafalannya banyak enggak? Banyak. Kayak Tuhan balik tanggal biro apa? Nak mulut kerja oke ya? Pasti ya. Pulau niku
sudah ngindari pidato kecuali pernah sebut. Dan pernah sebut wakil kurang teh. Belum pernah sebut itu agak. Aku menahan dari orang murah gitu. Sampai tak gitu ya. Ini cara apa? Jadi kalau kuat banget, maka Quran sering ngendikan sebagai dari Fakut wakum dinasati. Mulai sangat tadi, bukan tadi saja sangat tadi. Kalau Quran dewikan dari Fakut ya tidak. Nah itu nyembah pangeran wakum dinasati. Itu terus syukur sampai. Karena kalau kamu pertanyaannya diterima apa enggak, pasti gak syukur Anda tak jamin. Kamu setelah sholat, kok terpikirkan diterima Anda, pasti gak syukur kamu. Tapi kalau kamu langsung syukur buat sholat, alhamdulillah itu kayaknya barilah fakut maupun minas syakirin itu sudah hanya mbak Allah terus syukur memperlamar terus syukur lanang terus ditolak agak stres itu lanang kan tidak semua orang bisa mengelola kekecewaan gak semua orang bisa ngelola apa? Hebat gak? Soalnya kan itu umat tadi juga kan. Ya, pakai mau kemudian sirah ada bapak ilah bapak ukhidra. Maka teman-teman jadi alat pintu sangi yuk coba kasih mengaden dan juga yang ahli juga balukat dan ahli. Wahyu istilah mungkin banget tenanan ibadah wali. Jadi ini mau komentari Sarah, komentari Ibnu Abbas, komentari Sarah Hikam. Kamu harus hati-hati. Banyak orang yang disebut dengan ibadah, yang ibadahnya serius tapi tergelincir karena nggak mudah syukur. Karena dia ibadah serius, sholatnya serius. Kemudian saking seriusnya ingin sholatnya diterima dan sempurna dari riya, sempurna dari kesalahan. Karena memaksa sempurna ini artinya nggak pernah nyaman dengan ibadah yang dilakukan. Jadi akhirnya ada tahun tergali pangeran kayak hidayat sholat. Mana komentar beliau, Fakat hidamin hukasirun dan sukat wal rubbat wa ahlul jiddi wal istihad. Jadi justru yang tergelincir ini adalah orang yang sangat serius beribadah. Gue kan nggak tahu tergelincir. Cuma ya raro nak makomnya kan lagi tak warai saya gitu. Cuma temu nawak. Roma lagi saya gitu. Terlalu ilmu sepenting ini kok tahunnya baru tanggal 3 bulan Maret 2020. Saya ilmu sepenting ini kok baru tahu tanggal 3 bulan 3 2020. Umur ya? Allah karim, tunggu di sebuah. Kebablas ya. Ilmu sepenting ini kok duwe rapati penting gue roh mulai cilik. Tapi ilmu sepenting ini ngerti dengan tadi. Saya ketahuan ngerti dengan tadi semula. Duwe ratulan lah. Madar mau kau siro hadal bapak bapak bersidang juga sirna suatu kedua hari tinjau. Pada hari kalian pernah hari kita sisi okuanta jika itu metu isiro azaita musim disebut wal aqidah ilmu mudah kecuali susah haji dan susah. Mulanya wong ahli ibadah, ahli zuhud itu susah. Mereka cara berpikir ingin ideal. Paham ya? Cara berpikir ingin karena dia itu dia tersiksa. Misalnya bertahajud, tahajud dulu, sempurna tahun. Aku mau buat eling dua, eling bodoh. Akhirnya nyesal terhadap tahajudnya karena tidak ideal. Sementara dia lupa harus mensyukuri. Banyak orang yang sekarang bangun demi melakukan maksiat. Bangun di tebir mengatakan Allahu Akbar kabira atau saat sujud. Lupa mensyukuri di situ. Paham ini cara berpikir apa? Masa bapak Syazili. Makanya walidhalika qalla anta jidazahid wal amsi ila mahmudan hazina di anahu alima annahu wa ta'ala talibu bil ubudiyah. Karena saat temen zahid iku alima disebut zahid annahu wa ta'ala talibu. Iku dat tinggul ini bil ubudiyah. Wa hamalahu a'ba'ah wa alzamahu ma asfaqat wa hamalan beban sapa wa ing zahid aba ing berat-berat itu wa alzamahu lan wajibna sapa wa ini cara berpikir zahid bu ing zahid ma ing perkara asfaqat kang ora kuat apa sama wa dua cikal min hamli sanging goma. Tapi ini berpikirnya zahid, dia cara berpikir saya ini harus serius, saya ini harus benar karena Allah mengharuskan saya benar, itu cara berpikir dia. Tapi cara berpikir orang arif enggak,
Allah kasihan ke saya. Allah melihat saya sebagai hambanya. Karena Allah melihat saya sebagai hambanya, maka Allah menganugerahkan saya yang sujud sebagai bentuk implementasi kestatusan ibadah. Kan terus ringan. Allah alladzi asjadana, Allah adalah zat yang membuat kita sujud. Allah alladzi a'tana as-sauma a'tana az-zakat. Allah alladzi hadana ila zakat ila salat wa kadza. Jadi kalau orang abid zahid enggak, saya sudah sholat, apa artinya sholat kalau di situ tidak ingat Allah? Belum mau naruh artinya. Akhirnya dia repot. Ya, tetap ini madzhab tadi. Yang madzhab tadi itu ininya orang itu tidak pernah menyesali sesuatu yang jadi statusnya orang. Orang ini status kemarinnya kan ubudiyah, kehambaan terhadap Allah, dan itu ditandai dengan sujud. Layak enggak orang menyesali sujud? Seperti kita makan, pernah nggak ada orang nyesal makan? Aku nyesal makan, tapi akhirnya tak izin makan, tidak ada. Terus dia orang nyapu nyesal, kok urusannya? Kan tidak ada seperti itu. Dia orang nyapu ya atau nyesal, padahal kok urusan mana? Makan kok akhirnya yo izin orang tahu. Dulu saya kok nyesal tahu, naruh sebelum. Ya mana ini yo? Obat ya? Ayo untuk obat. Tapi orang aja sal. Ke zaman nanti orang ngaji udah. Syutingnya orang aku gaya ajaran itu sesali di murid gue orang oleh. Kira-kira zaman nanti orang murid. Wah ya repot ikut senjata makan Tuhan. Jadi aku rawol nyetali di murid rapahan. Kira-kira. Coba kalau kamu ingat saat ini banyak orang yang datang ke tempat maksiat. Kemudian banyak orang yang sekarang datang ke tempat ngaji. Kok disesali apa? Yang menyesali pasti bayangkan ini. Inginnya ya datang, ya sopan, ya ikhlas, ya paham. Nah di terus ya sing rohae guru atau repot kabeh. Selamat keluar. Coba semua tidak nyamanan di bangun ini. Jadi bujur, gak nopo lungo, bujur nungangi gak nopo hebat. Oh, lungo kaper raminggat orang mulai. Buka lama dulu jadi masalah. Normalnya bujurmu kan mulai. Dengan keadaan seperti ini normalnya kan. Nanti dia mau konbawe tepok kon beberapa banyak buat malah malik ke biru. Rasa ngono, pokoknya biro-biro. Jadi itu lah kabar. Kau nak ngono gampang syukur ya. Kita nambah yang untuk kau disambu, sekarang arah terjadi. Paling nganten nanya tak berang-berang sebenarnya. Berang, seminggu. Sakit banget aja. Nah ya, bujumu senengnya berang gitu. Mana salah? Sini loh. Loh, berang nih, terima lah. Oh sini. Oh sini loh, mata bulan lagi. Ya udah ya orang mulai. Walidah jika kalau ya di sini pun cara pikirin lagi. Terus pulang terus. Pak ayah nama kotoran sobat juga tuh tiko lama, totak lama, tiko lama ibaratnya bukan kumilu walanya sudilah sudilah tio ambilan ini. Walam yang sudah kalau penjelat waktu yang mending adalah walam yang sundulan ora nerus opo pandangan itu juga ila sudilah tio hamil main ini sifat alusil dat yang nanggung naikul akal anibadi al mutawakkilina alim. Jadi gini, orang zahid maksud itu cara berpikir kan dia ibadah kepada Allah. Sehingga merasa dituntut oleh Allah untuk ibadah ini ya. Tapi kalau orang al-arif billah dalam ilmu tasawuf, al-arif itu di atas zahid ya. Kalau pandangan al-arif billah enggak, Allah memerintahkan saya sujud, Allah itu pasti konsekuen. Kalau memerintahkan pasti memberi kemudahan. Kalau seorang manusia saja kan enggak mungkin ngomong jatuh di angkat truk, ngomong gue kan enggak mungkin aku tangguh sak miliar. Wong keluar itu mangan yang seneng. Hanya kita manusia saja kalau menyuruh diukur. Masa Allah datang bijak nyuruh gak diukur. Hanya ketika Allah menyuruh kita sujud, pasti sudah diukur kemampuan kita sujud itu gak ramai semuanya. Nah, terus kita mensyukuri nikmat Allah seperti itu. Engkau ya Allah
a'rafu bina, arhamu bina min anfusina. Engkau al-latif. Nah, kalau kita melihat Allah menyuruh sujud, pasti Allah tahu kelemahan kita dalam sujud itu raih dengan Allah, ini jadi belum. Allah tahu maklum itu semua. Wajar potongan-potongan. Tapi piro-piro dijalui ya kok Allah ra gunung kali. Ya makomnya ngono. Lumayan ya. Ya makanya walam yang sundu sebenarnya tak boleh walam yang sundu ila syuhudil lutfil hamil lil asqal an ibadihi al mutawakkilina alaihi. Jadi orang-orang zuhud itu pandangannya tidak tembus bahwa Allah yang mewajibkan sujud adalah zat yang latif, zat yang rahman rahim bagi mereka yang tawakal. Karena orang zuhud itu memaksakan benar, padahal kalau di mahum apa agama susah, wasola alim al khazan susah, atau al susah. Katanya sama ya, khazanan atau husna di Quran sama-sama dipakai ya. Apa khazanan Allah itu mayun fikun terus ini itu minal husni apa minal husni sama-sama dipakai. Jadi ada khazan ada apa? Nah, wa ahlul ma'rifat itu wong sing ma'rifat dengan Allah Taala billahi wa alimu annahum kumilu minat taklif amron adiman atau hamalu minat taklif amron adiman sami ya diwajah kumilu berarti diberi tanggungan. Nah hamalu mereka sekarang hakikatnya nanggung amron aziman wa alimu bifahum alhamdulillah. Tapi kalau orang-orang marifat tahu diwajibkan benar dan itu berat. Nah ketika berat mereka tahu kelemahan mereka alhamdulillah. Wal yang bihi matawakkalu ila anfusihim. Mereka merasa berat kalau mereka melihat diri mereka sendiri. Akhirnya merasa berat, merasa lemah wa kulikal insanu dhaifah. Wa alimu annahum idza raja'u ila Allah hamala anhum ma hamalahum. Ketika merasa kita lemah maka kita kembali ke Allah dan ketika kembali ke Allah, Allah sendiri yang menanggung beratnya kita. Akhirnya wa may tawakkal 'ala Allah bahwa hasbuh. Baru jauh mau kembali sapa ahli ma'rifat ilahi maring Allah bisidqillah dari kelawan benere apa sungkeman paham ala andum ala sekolah maka Allah yang menanggung keberatan mereka. Fasaru ilallah mahmulin apa fasaru ilallah mahmulin fasaru mongko berjalan ke ahli ma'rifat ilallah menuju Allah mahmulina kali ditanggung kabeh malah ditumpakno fi ma'rifatil minan ing fi ma'rifatil minan ing dalam peparing-peparing sing koyo peparing minan. Maksudnya mereka karena tawakal ning Allah menuju Allah itu ditumpakno bis ditumpakno pesawat. Kon tengok-tengok berkuat pasrah Allah, maka Allah yang tanggung jawab. Jadi dia tidak perlu repot-repot, makmulin orang hamilin tapi makmulin. Ya, taruku alaihim, kan jadi jembar alaihim ponafahatul lutfi, apa sembri bide binafahat mana baik. Taruku alaihim, kan berangkat mau apa ikilah makrifatul minan alaihim binafahatul lutfi kelawan sembri bide peparing alus ya Allah. Jadi kamu aneh. Kalau kita tahu lemah, maka kita tawakal kepada Allah. Baru kayak tawakal dicukupi Allah. Nah, dicukupi Allah ya sudah kita menuju Allah, ditanggung Allah, didorong Allah, dikai fasilitas Allah. Makanya kita ringan. Itu yang dilakoni ahlul ma'rifat. Lawal akhoru nate sing liya sing sok jurut wau taru ilallah hamilina li atqalit taklif. Berarti dia sok membawa beban-beban taklif. Fatula jimuhu mongkon ketemu wong akeh apa almasyaqat kira-kira kerepo tak watatu lan dadi panjang diimpan wong akeh apa almasafat tidak cara akhirnya dene repot kok ditangani sendiri wa insya mengkalamun ngertano sapa wa taala adrokamu bidutfi nah Allah ngertano ya lumayan ditulung Pak Koda mau ngalap sapa wa bi aidi misuti muamalati ila syuti kita ofisial. Tapi muka-muka baru kayak kepengen serius ya muka-muka ditulungi Allah atau batahu ma'laqad wa asyraqat fihim alinah. Boleh kalau sebut ojo sampai ono waswas yang mengganggu kenyamanan Anda hubungan dengan Allah Subhanahu. Nah itu yang terkait Allah. Terkait orang tua ya gitu. Dari orang tuamu itu cuek atau babon kurang ngurusi kue. Anggap aja kira-kira kue baru kayak orang tua jadi wujud. Baru kayak wujud kue nyembah Allah, melaknya saya ini kesaksiannya kudroy Allah. Kadang tuh orang tuamu terlantar waktu itu. Ya wujud dong. Baru kayak jadi wujud, nadal wujud kue diceluk orang jomblo. Keceluk kepayon, nama? Keceluk kepayon. Kue itu orang dagang kesempatan. Gak penting. Lari, semua ibu. Teman-teman, ya setuju ya mata begitu. Setuju. Iya.
Pokoknya pulau sangat biasa sampai orang waswas sing liya sila tigaan tukli doni sila warasulit sila tukli doni sila inobo warasulit warasulit nopo jadi kita doni nopo sila biasa.